Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Safitri dengan NIM 2305113320. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah angkatan 23 kelas A. Selamat datang saya ucapkan di video penjelasan saya kali ini, di mana pada video saya kali ini saya akan membawakan materi pada mata kuliah Sejarah Kolonial, di mana materi yang akan saya bawakan nantinya berfokus pada kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, pada penasaran nggak nih, kira-kira gimana sih awal dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Apa motivasi mereka? Kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi alasan mereka? Dan bagaimana mereka bisa datang ke Nusantara pada masa itu? Penasaran kan? Penasaran kan? Yuk, untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman kali itu, tonton video saya hingga akhir ya. Let's go! Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan kita. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara itu dilatar belakangi karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa pada masa itu. Selain itu, faktor penting lainnya yang menjadi pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yaitu karena adanya penemuan teknologi-teknologi baru dan juga ilmu pengetahuan baru dalam hal pelayaran untuk menemukan dunia baru. Kemudian, selain itu, faktor utama yang menjadi pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara yaitu munculnya semangat 3G, di mana yang kita kenal yaitu adalah Gold, Glory, dan Gospel. Akibat dari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menyebabkan rempah-rempah yang menjadi salah satu komoditi utama di pasar Eropa itu menjadi sulit untuk didapatkan karena tertutupnya jalur perdagangan di Laut Tengah. Sementara rempah-rempah di pasar Eropa saat itu harganya melambung tinggi. Oleh karena itulah muncul keinginan untuk bisa mencari daerah penghasil rempah-rempah ke daerah timur. Dari keinginan untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah ke daerah timur ini, muncullah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Terdapat 4 bangsa Eropa yang secara khusus itu memang bertujuan untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah ke Nusantara, yaitu Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ini akan saya bahas satu persatu secara lebih mendetail bagaimana perjalanan bangsa-bangsa Eropa ini hingga sampai ke Nusantara dan mengambil rempah-rempah dari Nusantara. Yang pertama itu bangsa Spanyol. Orang Spanyol merupakan pelopor pertama pelayaran dan juga penjelajahan samudra. Tokohnya yaitu Christopher Columbus berhasil menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Keberhasilan Christopher Columbus inilah yang mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudra dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Ekspedisi kedua dari bangsa Spanyol itu dipimpin oleh Ferdinand Magellan, di mana beliau melalui jalur yang sama, di mana jalur yang telah dilalui oleh Christopher Columbus. Ia mendarat di ujung selatan benua Amerika, di mana yang sekarang kita kenal yaitu Selat Magellan. Dan sesuai dengan namanya yaitu Ferdinand Magellan, karena ia mendarat di Selat Magellan seperti itu. Dan dari Selat Magellan, rombongan ini terus berlayar menuju Samudra Pasifik selama 3 bulan dan mereka mendarat di Pulau Guam pada tahun 1521, kemudian melanjutkan penjelajahan dan menemukan Kepulauan Masava yang sekarang itu berada di Filipina. Setelah mereka mendarat di Kepulauan Masava ini, mereka mengklaim daerah ini menjadi daerah jajahan mereka, dan hal itu mendapatkan pertentangan yang luar biasa dari masyarakat setempat. Adanya perlawanan dari masyarakat yang tidak terima bahwa daerahnya itu diklaim sebagai daerah jajahan mereka, sehingga Ferdinand Magellan ini dibunuh oleh masyarakat setempat. Dan rombongan yang masih selamat itu melarikan diri yang dipimpin oleh Delcano. Mereka melarikan diri ke daerah selatan dan menemukan Kepulauan Maluku yang ada di Nusantara.
Nah, di Maluku inilah mereka memenuhi kapal-kapal mereka dengan rempah-rempah. Dan setelah berhasil memenuhi kapal-kapal mereka, itu mereka langsung kembali ke Spanyol melalui Tanjung Harapan, yaitu sekarang Afrika Selatan. Jadi pada awalnya itu memang tujuan bangsa Spanyol untuk mencari rempah-rempah seperti itu, karena mahalnya rempah-rempah dan sulitnya didapatkan di daerah Eropa. Selanjutnya, bangsa Eropa kedua yang melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berhasil mendarat di Nusantara yaitu adalah Portugis. Pelaut ulung Portugis yang paling terkenal yaitu adalah Vasco da Gama. Sebenarnya sebelum Vasco da Gama itu sudah ada Bartolomeu Dias. Namun beliau mengalami kegagalan karena tingginya ombak itu pada tahun 1489 sehingga pelayaran samudranya itu gagal dan beliau tidak sampai menemukan daerah baru atau tidak pernah sampai ke Nusantara. Pada tahun 1497 barulah Vasco da Gama itu berangkat dari Lisabon dan mendarat di India. Mereka mengira bahwa India itu adalah tanah Hindia yang selama ini diaung-aungkan sebagai daerah penghasil rempah-rempah di timur. Namun setelah mereka menetap di sana, barulah mereka sadar bahwa bukan India inilah daerah penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Oleh karena itu, ekspedisi kedua itu dilakukan oleh Alfonso del Albergue, di mana pada tahun 1500 itu Alfonso berhasil sampai di Malaka dan berhasil pula menguasai Malaka dan mengambil rempah-rempah untuk kebutuhan mereka. Selanjutnya, bangsa Eropa ketiga yang melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah yaitu Inggris. Sebelumnya sudah saya katakan bahwa Portugis itu berhasil menguasai Malaka dan mereka juga berhasil untuk menguasai rempah-rempah agar bisa diperjualbelikan di pasar Eropa. Tidak butuh waktu lama, Lisabon itu menjadi pusat perdagangan internasional di Eropa. Hal ini menguntungkan Inggris karena mereka mendapatkan keuntungan yang tinggi, juga mereka bisa mendapatkan rempah-rempah secara mudah dan relatif murah. Namun, Inggris itu terlibat konflik dengan Portugis sehingga sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan rempah-rempah kembali. Oleh karena itulah muncul inisiatif mereka untuk bisa mencari rempah-rempah sendiri, sehingga mereka melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itulah, pada tahun 1600 itu mereka melakukan pelayaran dan mendarat di India. Di India, mereka mendirikan kongsi dagang yang kita kenal dengan EIC atau East Indian Company. Bahkan setelah mereka mendirikan kongsi dagang, itu mereka melanjutkan pelayaran hingga sampai di Nusantara. Pada tahun 1811 itu bahkan mereka menguasai tanah Hindia yaitu Nusantara. Nah, bangsa Eropa selanjutnya yang melakukan pelayaran samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah yaitu adalah Belanda. Wah, kalau udah dengar kata Belanda nih, apalagi bahas tentang kolonial nih ya, pasti sebagai bangsa Indonesia itu kita langsung wah, Belanda nih gitu kan. Jadi Belanda itu melihat keberhasilan dari Spanyol dan Portugis dalam menemukan rempah-rempah, mereka juga ingin nih melakukan ekspedisi. Tahun 1595, Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser itu melalui pelayaran, ia mengambil jalur yang telah biasa dilalui oleh pelaut-pelaut sebelumnya, yaitu pelaut Portugis dan pelaut Spanyol. Memang niat awal bangsa Belanda ini ya untuk berdagang. Namun, sebagaimana yang telah kita ketahui melalui catatan sejarah juga, semakin lama mereka semakin memaksakan kehendak kepada masyarakat Nusantara. Pada awalnya mereka memang berhasil menarik simpati dari masyarakat Banten, tapi lama-kelamaan itu mereka semakin memaksakan kehendaknya sehingga terjadi pemberontakan oleh masyarakat Banten, di mana masyarakat Banten itu mengusir bangsa Belanda yang ada di Banten pada masa itu. Oleh karena itu, bangsa Belanda juga melakukan ekspedisi kedua pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Van Heemskerck.
Nah, mereka sudah belajar nih dari pengalaman sebelumnya di mana mereka diusir oleh masyarakat Banten karena sifat mereka yang memaksa masyarakat setempat. Di ekspedisi kedua ini mereka sudah belajar dan mereka sudah bersikap lebih hati-hati sehingga diterima baik oleh masyarakat Banten. Belanda ini pandai ya teman-teman. Mereka itu benar-benar di ekspedisi kedua ini benar-benar menarik simpati masyarakat. Bagaimana mereka bisa mengambil hati masyarakat. Oleh karena itulah kita kenal bahwa penjajahan Belanda itu bertahan selama 350 tahun di Indonesia. Mengapa bisa selama itu? Karena Belanda itu mendirikan kongsi dagang yang kita kenal dengan VOC. VOC yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie, merupakan kongsi dagang yang didirikan oleh bangsa Belanda selama di Nusantara. VOC itu memiliki keistimewaan. Mereka dapat menguasai perdagangan Nusantara, mencetak uang, menyatakan perang dan damai, kemudian membuat angkatan bersenjata sendiri, dan membuat perjanjian. Hak-hak istimewa yang dimiliki VOC inilah yang membuat kekuatan Belanda itu semakin kuat di Indonesia. Ditambah taktik-taktik adu domba yang dilakukan Belanda itu sangat nyata, di mana Belanda itu menggunakan para petinggi-petinggi kerajaan untuk saling mengadu dombanya, bagaimana caranya itu mereka dapat diuntungkan dari hal itu. Begitulah liciknya Belanda itu. Oleh karena itulah mereka dapat bertahan menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bayangkan teman-teman, 350 tahun, 3,5 abad. Namun pada akhirnya itu VOC juga gulung tikar. Mereka mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan karena biaya penyewaan tentara itu menghabiskan biaya yang besar. Kemudian juga terjadi korupsi oleh pegawai VOC. Baiklah sobat-sobat, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Sedikit banyaknya hal yang dapat saya simpulkan yaitu ada 4 bangsa Eropa yang melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan daerah penghasil rempah dan berhasil mendarat ke Nusantara. Yang pertama itu adalah Spanyol yang merupakan pelopor dari penjelajahan samudera, kemudian Portugis, Inggris, dan juga Belanda yang berhasil menduduki tanah Nusantara itu selama kurang lebih 350 tahun. Adanya penjelasan tentang materi ini diharapkan dapat membangun kesadaran sejarah para mahasiswa dan juga para penonton sekalian untuk dapat lebih mengenal tentang sejarah bagaimana sih kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu sendiri ke Nusantara dan apa yang menjadi motivasi mereka untuk datang ke Nusantara seperti itu. Oleh karena itulah kesadaran sejarah itu perlu. Kita perlu mengetahui bagaimana sejarah bangsa kita dan juga kita perlu mempelajarinya sebagai mahasiswa, sebagai pelajar dan juga sebagai para generasi bangsa. Mari kita bersama-sama untuk mengenal bagaimana sejarah bangsa kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.